Hari ini kita akan bahas tentang happiness journey ya. Jadi kalau kemarin Lataza jawab bersedih, sekarang kebahagiaan. Gimana cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan dan apa yang akan kita lakukan kalau kebahagiaan itu sudah kita dapat. Tentukan siapa A, siapa B. Ayo. Oke. Udah dapat semua? Karetan Mohon izin, saya kasih Anda waktu. Waktunya nggak lama-lama, beberapa menit lah. Jadi nanti saling bergantian untuk sharing. Ya. Saling bergantian untuk sharing. Saya kasih waktu 5 menit aja. Cukup ya? Kalau 5 menit itu berarti masing-masing 2,5 menit. Cukup ya? Ngapain Ustaz? Apa yang di-sharingkan? Nah, yang di-sharingkan itu ibu-ibu sekalian ada 2. Yang pertama, apa makna kebahagiaan bagi Anda? Itu 1. Contoh, misalkan ibu siapa Bu? Ibu Rita. Misalkan saya ke Bu Rita nih. Bu Rita, kenalin Bu, nama saya Sony. Bu, menurut saya bahagia itu adalah ketika saya bisa memudahkan urusan orang. Nah, contoh. Bebas ya. Atau misalkan terserah Anda. Pokoknya yang natural aja, nggak usah dibuat-buat. Misalkan buat saya Bu, bahagia itu ketika melihat ibu saya tersenyum bangga. Nah, atau sederhana, buat saya Bu, simple. Apa bahagia itu nggak punya utang? Bebas ya. Apalagi, pokoknya terserah Anda ya. 1 itu simple aja ya. Nanti saling bergantian. 1, apa itu makna bahagia? Yang kedua, ceritakan 1 saja. Pasti ada banyak, tapi pilih 1 saja momen dalam hidup yang membuat Anda itu merasa bahagia sekali. Ada 1 peristiwa yang kayaknya itu Anda gak mungkin lupa. Misal, contoh, apa? Ketika dulu melahirkan anak pertama, misalnya. Atau ketika pertama kali berangkat umroh atau haji, ketika melihat Ka'bah untuk pertama kali, itu nggak mungkin saya lupa. Misal. Atau ada peristiwa apa yang Anda bisa Anda ceritakan? Oke ya? Saya kasih waktu 5 menit, saling bergantian. Silakan tentukan A dulu boleh, B dulu boleh. Apa makna kebahagiaan dan apa peristiwa yang menurut Anda itu sangat membahagiakan? Oke? Yuk, dimulai dari sekarang. Ayo silakan. Saya kasih waktu. Ayo, sharing. Saya pengen tahu. Bu, menurut saya bahagia itu begini. Peristiwa yang membahagiakan buat saya begini. Ayo silakan. Apa adanya cerita aja, ngalir aja.
gantian ya, kalau sudah gantian. Pagi-pagi udah buat Oh, Masya Allah. Sudah? Sudah belum? Oke, kalau sudah boleh berbalik lagi. Masya Allah. Bilang dulu sama sebelahnya, makasih ya sudah berbagi. Makasih. Ini agak menarik dan agak heran ya. Berbagi kebahagiaan kok nangis semua ini gimana ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Tadi Anda sudah sharing kepada rekan Anda. Nah, saya boleh nggak ada perwakilan 1-2 orang yang berbagi kepada semua, menceritakan apa makna bahagia menurut Anda dan ceritakan peristiwa atau kapan Anda merasa momen itu begitu membahagiakan bagi diri Anda. Ada yang mau berbagi? Kalau nggak ada relawan, saya cari pahlawan. Ada siapa yang mau cerita? Ayo, silakan. Ada mic-nya nggak, teman-teman? Ada mic-nya ya? Tadi angkat tangan ibu yang di belakang. Kenalan ibu? Nah itu. Nah, belakang. Kenalan dengan ibu siapa, dari mana? Boleh diceritakan bu? Apa sih yang ibu maknai tentang kebahagiaan dan peristiwa apa yang membuat ibu sangat merasa ini nggak terlupa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan ini. Ya. Nama saya Titin. Ibu Titin. Ya, saya dari Pondok Aren. Alhamdulillah pagi ini bisa hadir dan sehat walafiat. Alhamdulillah. Silakan Bu Titin. Ya. Apa yang bisa dibagikan? Saat ini yang saya rasakan kalau bahagia itu adalah ketika keluarga saya adem ayem, tidak ada gejolak riak yang mau datang begitu hebatnya. Oke. Terus tidak ada angin yang berhembus di dalam keluarga saya dan semuanya mengalami baik-baik saja. Itu yang saya harapkan saat ini, karena memang saat ini saya mengalami keterpurukan yang rendah dan harapan saya itu dan kebahagiaan yang tak pernah saya lupakan adalah ketika dulu anak kedua saya saat dalam kandungan detak jantungnya hilang timbul dan ketika dinyatakan detak jantungnya kembali, Masya Allah. itu kebahagiaan yang saya rasakan sangat luar biasa. Alhamdulillah anak kedua saya lahir dengan baik. Alhamdulillah. Saat ini sudah kelas 6 SD dan bismillah berniat kekeh mau masuk pondok dan semoga dimudahkan. Amin. Karena banyak riak banget perjalanan mau ke pondok itu. Oke. Mungkin itu saja Baik. yang saya sampaikan.
Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titin dari Pondok Aren ya. Tadi yang pertama tema tentang keluarga ya, tentang keluarga. Wah, ini banyak putus-putus. Pertama temanya tentang keluarga. Dan yang kedua tadi tentang satu peristiwa kelahiran anak kedua ya Bu, yang sempat dinyatakan jantungnya berdetak, kadang tidak, tapi alhamdulillah karunia Allah lahir dengan selamat. Berapa usia sekarang Bu anaknya? 12 tahun ya, Masya Allah. Berarti itu 12 tahun yang lalu ya Bu. Dan itu jadi momentum yang tidak terlupa. Masya Allah. Terima kasih Bu Titi. Satu lagi, ada yang lain mau berbagi? Silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Puri. Bu Furi. Jadi gini, saya kan punya anak pertama waktu itu masih TK. Oke. Nah, dia sunatkan suka dapat angpau ya. Saya kan pikirnya dia anak-anak pasti beli mainan. Anak-anak beli mainan. Ya, saya tanya sama dia, kamu mau beli mainan apa? Enggak, aku mau lihat Ka'bah. Masya Allah. Jadi sampai sekarang dia nabung buat lihat Ka'bah. Berapa Sekarang usianya Bu? udah kelas 6 SD. Oke. Dan itu jadi satu kebahagiaan buat Ibu gitu ya? Ya. Terus pas saya jadi tertampar maksudnya. Oke. Oh iya, anak sekecil itu aja pengen lihat Ka'bah, masa saya enggak gitu. Oke. Terus pas ketika suami di PHK, saya hamil anak ketiga. Oke. Itu saya kan lihat teman saya pergi ke Ka'bah. Itu saya nangis pengen lihat Ka'bah tanpa nabung maksudnya. Ya Allah, saya bisa nggak ya? Tapi ini lagi di PHK, buat makan aja susah gitu kan. Terus sampailah COVID itu kita malah berlebih uang, sampai aduh mau berangkat tapi nggak bisa COVID. Itu kan saya mau berangkat, terus pengen ada temennya kan suami, tapi suami nggak mau diajak, mungkin belum dapet panggilan ya. Saya bilang gini, ya Allah, ini uangnya udah ada, tapi nggak ada temennya. Ini gimana ya Allah, maksudnya teman semuhrim atau apa gitu. Tiba-tiba sepupu saya WA, pergi yuk umroh kata dia. Saya pikir kan tahun depan, karena kan ekonomi dia nggak stabil, maksudnya nggak seinian saya. Ayo, besok ya dia bilang gini, ayo kita daftar ke travel. Aku dapat diskon 50% dari kantorku. Jadi kami berangkat tahun 2023 itu bulan November. Itu rasanya kayak cepet banget, tiba-tiba udah di depan. Ya, dan itu mikir saya, ya Allah, saya nunggu anak saya balik, baru saya berangkatin dia buat wujudin cita-cita dia kan lihat apa. Di sana saya ngerasa kayak pulang ke rumah. Sampai saya rasanya nggak mau pulang ke Indonesia, kayak di sana tenang banget. Nggak mikirin dunia, cuma mikirin kapan sholat, kapan itu. Itu pas momen yang sangat membahagiakan gitu. Saya pikir kan saya nggak lagi dalam sujud doa, saya cuma main Instagram. Kapan ya bisa pergi ke sana? Terus akhirnya dikabulin sama Allah 5 tahun kemudian. Itu momen. Oke. Ya, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Bunda. Jadi tentang apa ya, spiritual experience ya. Ada satu doa, ada satu keinginan, ada satu hajat. Yang hajat itu kita panjatkan kepada Allah, dan Allah kasih dalam bentuk yang paling baik pada waktu yang paling tepat gitu ya Bu ya. Dapat temannya, harganya juga miring gitu. Ternyata Allah kalau sudah punya kehendak itu semua dimudahkan. Oke, jadi apapun Bapak Ibu cerita Anda, kita semua punya kisah masing-masing, betul ya? Kita punya makna tersendiri saat membahas tentang kebahagiaan dan punya cerita yang berbeda. Pada akhirnya itu yang kita inginkan gitu.
motif terdalam dari segala apapun yang kita lakukan, kita tuh pengen namanya bahagia. Nah sekarang, coba kita bahas pelan-pelan nih, Bapak Ibu. Kebahagiaan seperti apa yang dimaksud? Karena kita akan membahas tentang lapis-lapis kebahagiaan atau happiness journey, perjalanan menuju kebahagiaan. Gini, saya awali dengan kita main kuis dulu deh. Atau bukan kuis, saya mau nanya aja sama ibu-ibu. Saya punya beberapa analogi nih Bu. Saya mau nawarkan kepada Anda, ya. Ini mumpung belum bulan puasa nih, jadi aman ngomongin makanan ya. Ada beberapa makanan yang ingin saya tawarkan kepada Anda. Tugas Anda cuma satu, kira-kira kalau saya tawarkan ini, mau milih yang mana? Itu aja. Ya. Ini burger, semuanya burger. Nama teorinya The Hamburger of Happiness. Itu nama teorinya. Yang pertama, nah kelihatan nggak? Nah, yang pertama itu ada yang disebut junk food burger. Junk food burger itu apa? Burger yang kalau kita makan Bu, saya jamin enak. Pokoknya nagih. Memang ini sudah dibuat sedemikian rupa, pokoknya cocok sama lidah kita, sama selera kita. Enak saya jamin. Tapi sayangnya dia nggak sehat. Nah itu pilihan pertama. Burger yang enak tapi nggak sehat. Mau pilih ini? Mau pilih ini kan? Oh yang benar. Tergantung Ustaz. Kalau ada yang terakhir boleh lah. Oke, nggak usah khawatir. Saya masih punya pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua namanya vegetarian burger. Nah, vegetarian burger itu gimana ya? Mungkin kalau ngikutin selera sih nggak enak. Ya nggak enak. Pokoknya ya begitulah rasanya. Tapi dia sehat. Nah, udah dua nih. Yang pertama enak tapi nggak sehat. Yang kedua nggak enak tapi sehat. Pertanyaan saya, udah punya pilihan belum? Belum. Pintar ya. Butuh apa bro? Yang enak dan sehat. Nah, terus khawatir masih ada pilihan yang lain. Ada pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga itu namanya worst burger. Ya. Ini mohon maaf ya, putus-putus. Worst burger. Worst burger itu apa? Burger yang udah mah nggak enak, nggak sehat lagi. Nah ini yang ketiga. Mau milih ini? Enggak. Tapi Bu, saya mau bilang begini ya. Faktanya banyak orang yang milih ini. Oh. Saya akan jelaskan nanti maksudnya apa. Banyak loh Bu, faktanya orang yang milih ini. Ya. Nah, ada yang keempat. Yang keempat itu burger yang memang sudah dibuat sedemikian rupa sampai dia itu enak plus namanya ideal burger. Coba enggak, saya mau nanya nih, normalnya kita kalau kita waras sebagai manusia, normalnya kita kalau ada 4 pilihan burger ini Bu, kira-kira milih yang mana? 1 sampai 4 pilih yang mana? 4. Nah, iya kan? Iya dong. Kita pasti pengen pilih yang keempat. Dan ibu-ibu sekalian, ternyata Allah pun meminta kita, menunjuki kita pilih yang keempat. Maksudnya apa Ustaz? Bapak Ibu, ini nama teorinya The Hamburger of Happiness. Jadi burger ini adalah analogi yang menjelaskan tentang 4 kelompok manusia dalam memandang kebahagiaan. Ya, saya akan jelaskan. Yang pertama, ada namanya junk food burger, enak tapi nggak sehat. Orang-orang yang milih burger ini itu berarti masuk dalam kelompok hedonis. Ibu tahu hedonis? Tahu. Hedonis itu hedonistic pleasure. Paradox of hedonism. Orang-orang yang milih ada di kelompok ini biasanya cuma mentingin masa kini aja. Pokoknya yang penting sekarang enak, yang penting sekarang happy, yang penting sekarang saya puas. Masa depan gimana? Nggak usah dipikirin. Itu mah gimana nanti aja. Nah itu. Sudah dipahami ya?
Banyak nggak Bu yang di kelompok sini? Banyak. Banyak. Ada kelompok ini. Pokoknya sekarang enak. YOLO, you only live once. Hidup cuma sekali bro. Nikmatin. Kapan lagi? Masa depan pikir-pikir amat. Nah itu tuh. Itu ciri kelompok yang hedonis. Ada yang kedua kutub sebaliknya. Orang-orang yang milih gak apa-apa, gak enak, yang penting sehat. Ini istilahnya kelompok red racer. Jadi orang yang di sini tuh kalau pikirnya begini, gak apa-apa lah, di sini saya menderita. Gak apa-apa sekarang saya susah. Yang penting nanti masa depan saya bahagia. Apakah begitu konsepnya? Ternyata gak gitu Bapak Ibu. Ini belum sepenuhnya pas. Walaupun ini ada baiknya, tapi belum utuh. Ada lagi kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga itu yang disebut dengan nihilism. Kalau kelompok yang pertama itu cuma mempedulikan sekarang, masa depan itu bodoh amat. Kalau kelompok kedua tadi yang penting masa depan, sekarang nggak penting-penting amat lah, gitu ya. Ya. Yang ketiga ini dia nggak lagi mikirin masa kini, apalagi mikirin masa depan. Biasanya dia udah hidup segar, mati nggak mau. Itu ada namanya nihilism. Banyak loh orang di sini. Biasanya dia terjebak di masa lalu, dia susah move on, dia udah hampir putus asa dengan kehidupan. Dikasih motivasi susah, diajak dalam kebaikan males, ngapain sih gitu, udah gak ada energinya. Itu kelompok yang ketiga, namanya nihilism. Nah, kebahagiaan tentu saja yang kita inginkan adalah yang di burger yang keempat, betul? Inilah yang saya sebut dengan happiness. Betul, kita prioritas untuk masa depan karena dalilnya apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yes, akhirat itu kita prioritaskan. Tapi kata Allah, jangan lupakan bagianmu di dunia. Makanya ayatnya wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yes, persiapkan apa yang bisa kamu lakukan, seoptimal, semaksimal yang bisa kamu lakukan untuk kehidupan akhiratmu. Tapi kata Allah, jangan lupa kamu juga punya bagian di dunia. Allah tuh Bapak Ibu pengen kita bahagia dunia akhirat. Betul nggak? Nggak cuma salah satu. Dan memang menariknya saat kita punya fokus hidup untuk akhirat, itu kebahagiaan dunia ikut. Dan bukankah burger keempat ini yang sering kita minta dalam doa-doa kita, ibu-ibu? Betul? Doa yang mana? Doa yang mana? Sampai kita sebut dengan doa sapu jagat gitu kan? Gimana doanya? Robbana Atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta hasanah. Hasanah itu Bu, itu bahasa Arab maknanya dalam banget. Hasanah itu ya kebahagiaan, kebaikan, kedamaian, kelapangan, itu hasanah. Dan kita minta fid dunya wal akhirah. Makanya kalau kita umroh nih Bu, kalau kita tawaf, ya, sudah pernah umroh, setiap kali tawaf, setiap kali putaran, dari mulai rukun Hajar Aswad, terus sampai mau rukun Yamani itu bebas kan doa apa aja Ibu ya? Mangga silakan, mau doa apa aja boleh. Tapi kita dianjurkan ketika mau dari rukun Yamani, mau ke Hajar Aswad lagi, menjelang akhir putaran, doanya apa? Nah, Robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Boleh doa apa aja boleh ketika tawaf tuh. Tapi ketika mau menjelang akhir putaran, doa sapu jagat supaya apapun yang kita minta itu jadi kebahagiaan dan kebaikan dunia akhirat. Betul? Mari kita sepakati dulu. Kira-kira ini bukan yang kita tuju. Betul ya? Bukan cuma di dunia, bukan cuma di akhirat, tapi kita minta kepada Allah, Rabbana atina Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kita dijauhkan, dijaga, dilindungi dari api neraka. Oleh karena itu, gimana nih Ustaz supaya kita bisa dapat dua-duanya? Nah, ada peta jalannya nih ibu-ibu. Ini yang mau saya bahas. Inilah yang saya sebut dengan happiness journey. Jadi ada maps-nya gitu. Ini udah saya sederhanakan ya. Materi ini Bu, kalau mau kita bahas lengkap saya butuh waktu lama, minimal 4 jam. Tapi ini saya pros, boleh ya?
Mudah-mudahan kekejar semua nih. Ini akan saya persingkat hanya dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan. Kita kupas ini. Ada petanya, dan ini perlu kita pahami. Ini perlu kita perhatikan supaya kita dapat dua-duanya. Karena ada ilmunya, Bu. Untuk bahagia itu ada ilmunya. Makanya kata Nabi, "Waman arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Kalau kamu kepengen dunia, carilah dengan ilmu. Waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu kepengen akhirat, carilah dengan ilmu. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu kepengen dua-duanya, cari juga dengan ilmu. Bu, untuk urusan kecil aja kalau nggak ada ilmunya kita susah, betul Bu? Apa contoh urusan kecil? Mohon maaf ya Bu ya, buka tutup galon, pasang tabung gas, ada ilmunya nggak? Yang kayak gitu aja Bu, itu ilmunya ada. Kalau orang nggak ngerti ilmunya jadi susah. Yang mudah jadi susah. Ya. Sesimpel pasang gas, buka tutup galon. Oh ternyata gini ya ilmunya, gini ya caranya. Itu mahal ilmu. Kadang-kadang hidup kita jadi ruwet karena kita nggak punya ilmunya. Kalau untuk urusan yang kecil aja ada ilmunya, begitu pula untuk urusan yang besar kebahagiaan itu ada ilmunya. Dan itu bahasan yang panjang sekali Bu. Tapi saya akan coba simpelkan untuk ibu-ibu, mudah-mudahan insya Allah nanti setelah kita pertemuan ini minimal ibu-ibu dapat peta jalannya. Ya, ada beberapa prinsip, ada beberapa kunci. Yang penting pegang dulu nih Bu kuncinya. Saya di majelis taklim di sesi hari ini ngasih Anda kuncinya. Apakah Anda mau pakai atau enggak itu terserah Anda. Ya. Makanya orang yang sering ngaji, orang yang sering ke majelis taklim itu belum tentu hidupnya berubah. Kenapa? Dia cuma tahu aja. Nggak dipakai. Tapi nggak dipakai. Kita udah banyak dapat kunci dari ustaz, dari para asatidz, dari para guru. Oh ini kunci-kuncinya. Tapi kadang-kadang kunci itu nggak kita pakai. Nah hari ini saya mau ngasih nih beberapa kunci penting nih Bu, supaya dapat dua-duanya. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Mau? Mau nggak? Oke. Nih saya coba jelasin dulu ini kira-kira peta jalannya. Kalau kita bagi Bu, ada 3 destinasi setidaknya. Ini udah saya simpelkan lah ya, supaya gampang dihafal aja, supaya gampang diingat aja. Ada 3 titik, 3 pencarian atau 3 level kebahagiaan kita sebagai manusia. Yang pertama, nah ini dia. Ini yang paling dekat, yang biasanya paling dicari oleh manusia. Level 1, kebahagiaan yang sifatnya material, disebut dengan material happiness. Coba diulang Bu, apa? Material happiness. Material happiness. Ini apa kira-kira? Harta. Kebahagiaan yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat materi, gitu ya. Misalkan apa? Bahagia ketika tanggal muda, ya. Ketika baru gajian, ketika suami dapat bonus, gitu kan? Ketika baru ditransfer sama suami, ada rasa bahagia loh. Ada. Itu di sini. Iya, dong. Itu di sini. Ya, sampai ada ibu-ibu yang bilang sama saya, Ustaz, buat saya saat ungkapan mesra seorang suami itu bukan I love you. Terus apa Bu? Ketika suami saya bilang, Ma, Bapak udah transfer ya. Ini nomor 1. Bahagia ketika, pokoknya yang berkaitan dengan sifatnya materi. Ini penting nggak Bu? Penting. Ya penting nggak? Penting. Jangan bilang ini nggak penting loh ya. Ini penting. Iya, udah tahu kan penyebab penyakit stroke? Penyebab penyakit stroke itu adalah ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Jadi ini penting. Dan sudah kecenderungan kita seneng pada hal-hal yang sifatnya materi. Allah berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Jadi kata Allah memang dibikin kecondongan kita tuh terhadap hal-hal yang sifatnya materi. Ngelihat pasangan, ngelihat anak, senang gak sih Bu ngelihat anak gitu? Apalagi anak yang soleh Bu ya? Ngelihat harta emas, perak. Ibu-ibu kalau lihat toko emas senang gak Bu? Senang. Waduh, ini
Ya. Wal apa namanya hewan apa namanya kuda, kata kuda tuh ibaratnya kayak kendaraan, melihat mobil, pengen punya, itu udah kecenderungan kita sebagai manusia. Apalagi wal an'am wal harf, hewan ternak, sawah ladang, ngelihat unit-unit bisnis, pengen dia punya toko, pengen dia punya tanah, properti, itu memang kecenderungan kita. Tapi Allah ngingetin di ayat selanjutnya, di kalimat selanjutnya di ayat ini, dzalika mata'ul hayatid dunya. Ya, semua itu kesenangan dunia. Tapi itu udah kecondongan kita, jadi nggak perlu kita pungkiri. Kita perlu sadari saja. Dan ini kita perlu tahu ilmunya, bagaimana kita supaya nggak ketipu. Kita dapat bahagianya, tapi tidak menjebak kita. Ya, ini level 1 nih Bu. Apa namanya, kebahagiaan material. Nanti fase kedua, perjalanan kedua, namanya kebahagiaan sosial atau kebahagiaan relation, hubungan. Ini lebih dalam nih Bu. Saya tuh bahagia Ustaz kalau lagi ngumpul sama anak-anak, sama cucu, ya, sampai ada apa? Jargon makan nggak makan yang penting kumpul. Nah itu di sini nih. Itu di level ini. Ya. Saya itu Ustaz, nggak perlu. Yang penting ada anak-anak. Ya. Atau bahagia ketika yang Anda rasakan ketika Anda sudah membantu orang. Nggak tahu ya Ustaz, saya kalau habis bantu orang tuh kayaknya enak, itu batin. Itu di sini. Atau bahagia ketika dapat penghargaan, ya, dapat pengakuan, ada rasa bahagia, itu di sini. Kadang-kadang itu nggak harus berkaitan dengan materi. Sampai ada istilah nggak apa-apa tekor asal kesohor, gitu kan? Ada orang yang rela kehilangan materi tapi mendapat kebahagiaan yang sifatnya itu sosial. Ya. Pengakuan itu di sini nih. Itu level lebih dalam, ya. Dan banyak orang yang materi dia punya, tapi yang ini dia nggak punya. Banyak nggak Bu? Datanya menunjukkan orang yang hari ini tuh banyak orang yang menjangkiti sindrom loneliness atau kesepian. Nah ini itu menyiksa. Salah satu penyakit batin yang paling menyiksa itu adalah kesepian. Dia punya segalanya. Mungkin dia bisa beli teman dengan uang yang dia punya, tapi dia nggak bisa beli ketulusan. Dia nggak bisa beli keintiman, kemesraan dalam relation. Itu nggak bisa dibeli. Ya. Jadi ini level yang lebih dalam. Nah, sampai pada puncaknya, mudah-mudahan kita menemukan satu fase yang namanya kebahagiaan spiritual atau spiritual happiness. Coba diulang, apa? Spiritual happiness. Nah, ini lebih tinggi lagi nih Bunda. Dan ini satu alur perjalanan gitu. Orang kalau sudah sampai di spiritual happiness Bu, ini kebahagiaan para nabi, para salafus saleh. Bahkan di titik ini seseorang bisa tetap bahagia dalam keadaan apapun, meskipun dia nggak punya apa-apa dan dia nggak punya siapa-siapa. Ini Bu. Makanya mohon maaf ya Bu ya, kalau kita melihat kisah-kisah para nabi itu kok kayaknya kasat mata mereka tuh susah-susah, ya nggak sih? Kayaknya penuh dengan penderitaan. Padahal enggak Bu. Allah bersaksi dalam Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Para nabi, para kekasih Allah itu Bunda, gak ada sedih, gak ada takut. Isi jiwanya itu hanya kebahagiaan. Aduh Bu, di level ini orang itu dalam keadaan apapun dia mampu menemukan kedamaian. Di level ini orang tuh gak mudah tersinggung, gak mudah sakit hati. Melihat orang tuh penuh dengan cinta. Lihat kisah-kisah para nabi. Rasulullah itu diludahi. Rasulullah itu, mohon maaf ya, bahkan dilempari kotoran, daleman, jeroan unta, ya, yang itu bau luar biasa.
bahkan dilempari batu di beberapa tempat di Taif. Tapi Rasulullah itu punya hati yang seluas samudra. Malah Rasul balas dengan doa Kemudian yang hari penuh paling bagus. cinta. Itu di level ini, Bu. Nggak mudah baper. Pokoknya ngelihat apapun keadaan hidup itu dengan happy gitu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Pengen nggak Bu sampai sini? Pengen nggak Bu? Sama, saya juga pengen. Ini sebuah perjalanan nih, Bu. Minimal kita tahu dulu teorinya. Nanti kalau kita latih terus, insya Allah kita sampai. Itu bukan nggak mungkin untuk kita usahakan. Kadang-kadang ada orang begini ya, Ustaz, itu kan Nabi, kita kan bukan Nabi. Sering banget. Dalam beberapa konteks kalimat itu ada betulnya. Tapi gini loh, tidak mungkin Allah itu ngasih atau mengutus utusan kecuali bisa kita tiru, betul nggak? Kalau dia nggak bisa kita tiru, nggak fair dong. Kenapa Nabi itu memang Allah pilih dari kalangan manusia biasa, ya, yang semua sifat kemanusiaannya sama dengan kita. Tentu ada kekhususan yang Allah kasih. Tapi sebagai manusia, sama-sama manusia, Bapak Ibu. Yang itu bisa kita tiru. Ya, kadang-kadang kita suka ngasih jarak gitu. Oh, itu kan Nabi, Ustaz. Ya, kita bukan Nabi, boy, gitu ya. Enggak. Dalam banyak sekali sifat kemanusiaannya, Nabi itu bisa kita tiru, Bapak Ibu. Termasuk kok punya hati yang seluas samudra, ya, gak gampang baperan, memandang orang itu dengan cinta, dalam keadaan berat seperti apapun tetap ridho. Yang itu Bu, bisa kita upayakan, ya. Dan itu justru yang bikin Allah makin cinta dengan hamba-Nya. Nah, ini akan saya bahas satu-satu nih. Mau nggak? Mau. Mudah-mudahan kerja waktunya ya. Insyaallah. Saya akan kasih kunci-kuncinya. Masing-masing fase ini itu ada kuncinya, Bu. Walaupun nggak kita bahas detail, minimal hari ini Anda dapat kuncinya. Di level material happiness, apa nih Ustaz kuncinya? Apa nih Coach? Supaya materi yang kita punya itu betul-betul tidak membuat kita terlena, justru membuat kita merasakan kedalaman makna yang begitu indah. Dalam hubungan, kuncinya apa? Termasuk dalam kebahagiaan spiritual. Boleh kita bahas satu-satu? Udah siap? Yuk, kita mulai bahas dari yang pertama dulu. Apa yang pertama? Material. Material happiness. Ini dulu nih, Bu. Ini kecondongan kita, kecenderungan kita sebagai manusia. Gini, saya akan mulai bahasan ini di level pertama ini dengan sebuah pertanyaan dulu deh. Coba tolong jawab. Lihat pertanyaannya. Jawab. Bisa. Bisa nggak uang membeli kebahagiaan? Bisa. Saya ulang sekali lagi. Bisa nggak uang membeli kebahagiaan? Bisa. Jawab yang tegas. Bisa. Jawabannya bisa. Bisa, tapi nggak semua. Kalau ada yang bilang nggak bisa, mungkin nggak tahu aja belanjanya di mana gitu. Bisa, Bu. Bisa. Kalau kita tahu caranya. Tapi nggak semua. Kalau kita tahu caranya. Mohon izin ya, Bu ya. Punten. Jangankan membeli kebahagiaan dunia. Dalam tanda petik ya. Bahkan membeli kebahagiaan akhirat pun bisa. Betul? Betul. Makanya kalau kita lihat kisah para sahabat, para salafus soleh, mereka adalah generasi yang dalam tanda petik ya, membeli kebahagiaan akhirat dengan materi yang mereka miliki. Ya, Bu. Bisa, Bu. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berapa uang yang dia keluarkan hanya untuk membebaskan Bilal bin Rabah. Ibu tahu kisahnya, Bu? Tahu. Siapa Bilal bin Rabah? Muazin pertama. Seorang budak, mantan budak berkulit hitam dari Habasyah yang ketika itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Begitu majikannya tahu, nama majikannya Umayyah bin Khalaf, marah, Bu, ngamuk. Bilal disiksa habis-habisan. Anda tahu, Bu, bagaimana Bilal disiksa?
nggak pakai baju, kakinya diikat di kuda, terus dia tiduran gitu bu, kudanya lari cepat, diseret. Bukan di aspal Bintaro bu, di tanah Mekah. Yang kita semua tahu kalau lagi musim panas kayak gimana itu panasnya. Kemarin waktu saya haji bu, itu subhanallah ya, saya bawa sendal dari apa? Karet itu sampai, iya sampai ini bu. Panas. Weh, saking panasnya. Anda bayangkan, nggak cukup sampai di situ, dijemur Bilal, ditindih batu besar, menekan dadanya, disuruh mengingkari dan menghina Rasulullah, tapi yang keluar dari lisan Bilal cuma ahadun ahad, ahadun ahad. Dalam beberapa riwayat diceritakan sebetulnya Bilal mau baca surat Al-Ikhlas, tapi dia belum hafal. Jadinya hafal yang dibaca apa? Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Abu Bakar bu ngelihat Bilal disiksa, nggak kuat dia. Apa kata Abu Bakar? Umayyah, cukup, berlebihan kamu. Saya bebaskan. Berapa harganya? Saya beli. Kata Abu Bakar. Umayyah bu, memang dia nggak niat kan, memang dia pengen nyiksa. Sama Umayyah, asal nyeletuk aja bu, disebutlah satu harga, sekian ukiyah. Dalam beberapa riwayat itu kalau kita rupiahkan bu, kira-kira mungkin 300 juta. Begitu disebut harga itu, Abu Bakar nggak pakai nawar bu, langsung bil, dibawa yang ukiyah itu kayak kepingan emas bu, satu kantong gitu isinya sekian rupiah, kalau dirupiahkan sekitar 100 juta itu hari ini, dikasih ke Umayyah, langsung Bilal dibebasin. Beberapa hari setelah itu bu, Anda tahu nggak, Abu Bakar tuh dibully habis-habisan sama kafir Quraisy, jadi buah bibir, dibully Abu Bakar. Tuh lihat orang bodoh katanya, mau-maunya beli budak kayak begini dengan harga segitu, kok mau-maunya ya, dibully bu. Sampai suatu hari Umayyah ini datang ke Abu Bakar, meledeknya begini, hei Abu Bakar, ini maaf ya, sebenarnya harga dia nggak segitu. Saya tuh kemarin asal nyebut aja, kok kamu mau-maunya bayar segitu? Ya, aneh. Tahu nggak bu, apa jawaban Abu Bakar? Dia ngomong gitu supaya Abu Bakar nyesal, ya nggak? Apa jawaban Abu Bakar? Ada yang tahu? Abu Bakar ngomong begini, wahai Umayyah, seandainya kemarin engkau menyebut angka 10 kali lipat dari itu, aku pun akan bayar. Sekarang siapa yang nyesal? Kenapa nggak nyebutnya lebih besar? Iya, artinya kata Abu Bakar, kalaupun dia 3M harganya, aku bayar. Anda lihat, itu indah banget. Padahal kalau dibilang apa keuntungannya Abu Bakar, nggak ada. Itu di atas dasar rasa cinta sebagai sahabat, ukhuwah. Belum lagi kisah Abdurrahman bin Auf, belum lagi kisah Utsman bin Affan. Ya. Jadi bisa nggak sih uang itu membeli kebahagiaan? Jawabannya bisa ya bunda. Kalau kita tahu caranya, saya akan kasih beberapa kuncinya nih bu. Nih ada sebuah riset, judulnya itu Happy Money. Ini penelitian yang dilakukan oleh 2 orang, namanya Michael Norton beserta Elizabeth Dunn. The Science of Smarter Spending. Jadi bagaimana secara ilmiah ternyata uang itu bisa loh membeli kebahagiaan. How money can buy happiness if you spend it right. Jadi bu, uang itu bisa membeli kebahagiaan kalau kita tahu caranya. Apa aja? Ini bukunya tebal, Anda silakan boleh baca sendiri, tapi saya rangkumkan buat Anda. Mau nggak? Ini ilmu mahal nih, supaya Anda pegang kunciannya. Supaya kalaupun kita punya materi itu betul-betul membahagiakan kita dengan kebahagiaan yang penuh makna, bukan kebahagiaan semua yang gak ada habisnya. Yang pertama, ada 2 prinsipnya paling tidak. Yang pertama, kata para peneliti, 1, coba dibaca. By Apa yang pertama? experience. Coba dibaca sama-sama yuk, 1, 2, 3. By experience. Apa artinya? Membeli pengalaman. Menurut riset, ini penting,
kata mereka, if you want to be happy with your money, apa kuncinya? By experience a lot, not things. Jadi kata dia, gunakan uang Anda untuk membeli pengalaman, bukan barang. Ya. Kenapa? Karena kalau kita beli barang, itu menurut riset, durasi bahagianya sebentar, betul? Bahkan ada beberapa barang itu, ada beberapa barang yang cuma 30 detik dalam teori neuroscience. Kita beli senang sebentar, habis itu dah. Itu kalau barang. Tapi kalau pengalaman lebih last longer. Ya, kayak umroh pengalaman ibu. Tadi tuh ibu udah 2023 sampai sekarang masih bayang-bayang. Yang namanya pengalaman itu nggak lebih last longer. Kalau beli barang secukupnya, nggak, kalau butuh beli, asal bukan ingin. Basicnya itu butuh, bukan ingin. Kalau butuh nggak apa-apa. Kadang-kadang suka nyamar nih, ya. Padahal itu bukan kebutuhan, keinginan kita bungkus jadi kebutuhan, betul nggak Bu? Itu yang bahaya. Ada seorang ada seorang murid yang bertamu ke rumah gurunya. Dia menempuh perjalanan ratusan kilometer. Begitu dia sampai di rumah gurunya, dia bingung. Kenapa? Rumah gurunya sederhana dan di dalam isi rumahnya itu melompong gitu Bu. Maksudnya nggak banyak barang gitu. Minimalis sekali. Terus muridnya tanya, "Guru, barang-barangmu mana? Kok nggak ada?" Si gurunya nanya balik. Apa kata gurunya? "Kamu? Barang-barang kamu mana?" Kata muridnya, "Loh, kan aku lagi safar guru. Aku mau safir. Ngapain aku bawa banyak barang? Jadi beban aja." Apa kata gurunya? Di dunia juga gitu ya. Lah sama. Aku juga musafir. Bu, bukankah kita lagi jadi musafir? Bu? Iya. Itu dalam banget Bu. Bunda, kalau emang butuh beli. Ya. Rasulullah itu untanya unta terbaik, mahal. Kudanya kuda terbaik, mahal. Baju besi, pedangnya pedang terbaik, mahal. Butuh. Lagi di jalan Allah untuk dakwah. Ya, saya punya guru Bu, orang sederhana Bu, tapi dia tuh kalau buat kamera paling mahal. Ya, mohon izin ya Bu, Agim, ya, itu Darut Tauhid untuk urusan sound system Bu, itu miliaran. Karena ini untuk apa? Dakwah. Dan kualitasnya bagus. Saya kadang-kadang suka sedih. Konser-konser tuh soundnya bagus, begitu tablik akbar berbek. Enggak, kalau memang butuh beli walaupun mahal. Butuh. Mewah itu bukan mahal murah Bu. Mewah itu tidak pada tempatnya. Sendal jepit Bu, murah nggak? Murah. Tapi Anda punya 10 dan dipakai cuma 1, mewah itu. Ya. Artinya, Bunda, barang itu coba semakin banyak, itu hisap juga besar, betul? Butuh Anda pastikan ini ada manfaatnya, ada tujuannya beli. Tapi kalau Anda mau cari kebahagiaan, bukan barang, apa yang dicari? Pengalaman. Pengalaman, experience. Contoh ya, boleh contoh. Saya kasih contoh. Dulu pertama kali saya umroh, itu mungkin tahun berapa ya? Pertama kali banget saya umroh. Begitu saya sampai di tanah suci, saya tuh tiba-tiba Bu, kepengen banget ke Badr. Ibu tahu Badr? Badr tuh tempat terjadinya perang Badar. Itu dari Madinah Bu, kira-kira 200 km. Kalau naik mobil 1,5 sampai 2 jam. Ini kalau jamaah umroh Indonesia jarang yang ke sana. Sekarang udah mulai banyak sih, dulu jarang. Karena jauh. Kalau Uhud kan dekat, kalau Badar jauh. Saya tuh pengen ke sono. Dalam hati saya, kapan lagi saya bisa ke sana? Belum tentu saya bisa balik lagi. Akhirnya saya nanya-nanya tuh. Ustadz, kalau ke Badar gimana caranya Ustadz? Oh Mas, kalau ke Badar gimana ya? Paling naik taksi Mas, sewa taksi, sewa supir. Ya karena kalau naik umum juga nggak ada. Oh berapa?
sewa taksi sama supir sekian real. Itu kalau saya hitung-hitung Bu, sekitar 3-5 juta. Bu, waktu itu saya nggak punya duit. Saya bilang 3-5 juta mah, ini kalau buat beli oleh-oleh lumayan, betul nggak Bu? Itu kan uang masih terbatas Bu, itu saya mikir tuh. Tapi saya tahu ilmunya. Ntar dulu, ini experience yang nggak akan saya lupa. Akhirnya Bu, dengan keterbatasan uang yang saya miliki, saya paksain tuh. Oke, saat Bismillah, cari mobil, cariin supir, kalau bisa saat supir orang Indonesia supaya enak bisa ngobrol. Oke Mas, dicariin tuh Bu, jamaah lain istirahat, saya nggak istirahat, saya ke Badar tuh. Saya berangkat habis makan siang, pulang lagi tuh Isya. Ya. Itu Bu, saya nggak ngapa-ngapain. Sampai Badar, apa yang saya lakukan? Saya minta ditunjukin mana lokasi perang Badar. Saya berdiri di tengah lapang, ada lapangan di situ. Itu menurut kajian, disitulah perang Badar terjadi. Ada masjid namanya Masjid Al-Arish. Al-Arish itu apa namanya? Masjid tenda. Jadi Rasulullah dulu dan para sahabat bikin tenda di sana, base camp. Lalu disitulah tempat peperangan. Saya cuma diem Bu, pejamkan mata saya hirup nafas. Dan waktu saya, oh malaikat pernah turun di sini. Ya enggak? Ini tempatnya menjadi saksi tegaknya dakwah Islam. Dan gitu aja Bu, nggak ngapa-ngapain saya. Terus geser sedikit ada makam para syuhada. Ya, pulang aja. Lihat Bu, pulang. Mungkin saya nggak bawa banyak oleh-oleh. Kenapa? Hidup uangnya terbatas. Tapi apa yang saya bawa? Pengalaman. Sejak saat itu Bu, setiap kali ada ustadz yang jelasin tentang perang Badar, bergetar saya. Kenapa? Saya pernah di sana. Oh iya, udah menyaksikan. Jadi Bu, itu experience itu lebih membahagiakan. Makanya traveling, safar itu kalau niat tadabbur itu jadi amal soleh. Diniatin. Setelah umroh haji mau kemana lagi? Mau ke Aqsa, diniatin. Mau ke Turki, niatnya ngebedah sejarah Islam, diniatin. Mau ke Uzbekistan, apalagi mau ke makam Imam Bukhari, itu kalau misalkan niat kita memang ibadah, itu nilainya beda. Satu intinya, kata para pakar, uang yang Anda gunakan untuk membeli experience itu lebih last longer dibandingkan uang yang Anda gunakan untuk beli barang. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang kedua. Kalau yang kedua, saya yakin Anda udah tahu lah. Prinsip kedua Bu, kalau Anda ingin menemukan kebahagiaan materi itu adalah invest in others. Coba diulang, apa? Maksudnya apa? Gunakan uang Anda untuk membantu kebutuhan orang. Apapun, Anda boleh nyebutnya sedekah, Anda boleh nyebutnya donasi, Anda boleh nyebutnya berderma, tapi ini terbukti secara ilmiah Bu. Jadi saat kita memberi itu Bunda, itu yang memberi jauh lebih berbahagia dibandingkan yang diberi. Ya, termasuk sering-sering traktir orang. Bu, ini penting loh. Ya. Saya punya hipotesa begini. Orang yang jarang senyum biasanya jarang traktir. Saya bisa lihat dari situ. Kenapa? Karena kalau yang gratis saja dia nggak mau ngasih, apalagi yang bayar gitu. Dan nggak ada Bu ceritanya itu malah bikin kita susah. Saya tuh punya teman Bu, itu kalau lagi makan itu langsung buru-buruan ke kasir. Ada teman saya di Bogor itu, kalau kita lagi makan bareng, dia ngotot, Mas Sony tolonglah saya yang bayar. Saya nggak mau, tolonglah Mas Sony. Terus dia punya filosofi begini, saya tolong pinjem perutnya Mas Sony. Masya Allah. Pinjem perut maksudnya gimana? Saya yakin Mas, makanan yang Mas Sony makan itu kan nggak semuanya jadi kotoran, tapi ada yang jadi energi. Dengan energi itu Mas Sony beramal soleh, berbuat baik. Saya kecipratan Mas. Saya bilang, tidak banget maknanya. Makanya orang yang punya pemahaman gini Bu, dia tuh enteng gitu ya. Traktir teman, apalagi traktir guru, traktir. Jadi ini bagian dari sharing, giving. Ya. Dan kalau perlu Bu, ini digabung nih dua ini. Kalau Anda pengen menemukan kebahagiaan materi Bu, ini digabung. Maksudnya apa? Experience dan giving itu digabung. Gini, Anda kalau selama ini sering bersedekah lewat transfer, bagus, itu jangan dihilangkan, teruskan. Oh ada kejadian apa, transfer, bagus. Tapi cobalah, sesekali aja Bu, turun langsung. Lebih enak. Beda rasanya. Anda akan menemukan satu
rasa yang susah dijelasin. Kalau kami Bu di komunitas BPA kita punya namanya gerakan Jumat Berkah. Itu kadang-kadang kami ke pelosok Bu. Saya pernah ikuti di Kalimantan, di apa namanya? Saya lupa ya, di Sampit apa di Palangkaraya gitu. Sama teman-teman tuh naik mobil jauh Bu. Kita gotong beras. Udah gitu begitu sampai mobilnya parkirnya juga masih agak jauh. Kita jalan dulu dengan tangan kita sendiri. Ya. Pak, ini bantuan dari kami. Wah, itu susah dijelasin. Kita bawa rasa syukur yang melimpah. Coba Bu, sesekali jadi volunteer, bikin program, bagus, gerakan donasi bagus, sesekali itu turun. Ya, kalau perlu dijadwalin kita ke Jordan, biar lihat langsung saudara-saudara kita di Palestina. Jadi ini perlu digabung nih. Makanya pernah dengar Bu yang kisah Umar bin Khattab yang waktu beliau jadi khalifah, beliau hobinya apa? Belusukan, betul ya? Malam-malam Bu beliau belusukan. Suatu hari dia ngelihat ada seorang ibu yang lagi masak batu. Pernah nggak dengar kisahnya? Pernah ya? Ini ada bayi Bu, anak kecil, nangis nggak habis-habis, nggak berhenti-berhenti. Si ibu ini masalah aja terus nggak beres-beres. Umar menegur, "Hei Bu, ibu masak apa sih lama banget? Itu anaknya nangis, kasihan, lapar." Apa kata ibunya? "Iya Mas, saya tahu anak saya lapar. Lah gimana saya masaknya nggak lama, orang saya masak batu." Maksudnya gimana Bu? "Saya nggak punya apa-apa Mas. Jadi saya pura-pura masak aja supaya dia tenang. Ntar juga lama-lama dia diem, tidur, capek." Umar melihat itu nangis Umar. Ya Allah. Langsung Umar pulang, dia pikul dengan pundaknya sendiri bahan-bahan pokok. Ya. Dia kasih ke ibu itu. Begitu dikasih, ibunya bilang, "Mas, makasih ya, sungguh kamu lebih baik daripada Umar bin Khattab." Gitu. Dia nggak tahu kalau itu Umar. zaman dulu belum ada sosial media Bu. Banyak. Apa kata Umar? "Iya Bu, doain ya Bu, mudah-mudahan Umar bisa lebih baik." Beda rasanya Bu. Kita harus punya empati yang luar biasa. Ya, dan nggak ada cerita Bu, nggak ada cerita orang tuh berbagi. Ini sunatullah, ini sunatullah. Nggak ada cerita orang berbagi itu makin kurang. Nggak ada cerita. Ya. Bahkan orang nggak beriman, ini sudah sunatullah Bu. Orang nggak beriman sekalipun kalau dia berbagi itu Allah ganti. Bedanya apa? Kalau tanpa iman ya dibalas di dunia itu tas. Kalau dengan iman itu punya nilai di akhirat. Ya. Jadi ini kuncian. Ini masih yang pertama nih. Masih ingat ada berapa level kebahagiaan? Ada 3. Tadi yang pertama apa? Baterai. Kuncinya apa? 2 ini Bu. 1, beli pengalaman. Beli pengalaman. Yang kedua, invest in others. Ya, nggak ada cerita. Bahkan ada satu kisah, cuman beberapa ulama masih mempertanyakan. Ada yang bilang ini kisah Abdurrahman bin Auf. Pernah dengar Bu kisah kurma busuk? Pernah dengar ya? Yang dibeli. Jadi ada seorang sahabat Nabi yang kaya raya. Saking kayanya dia tuh bingung Bu, dia tuh takut, ya Allah, ini kalau uangku nih sebanyak ini nanti hisabnya lama, nanti aku jadi lama masuk surga. Akhirnya karena dia saking takutnya dengan harta yang dia miliki, dia cari berbagai cara supaya miskin. Sampai akhirnya Bu, makin dia kepengen miskin, gak miskin. Kan berbeda dengan kita ya. Kalau kita makin pengen kaya, gak kaya. Sampai suatu hari Bu, ada sebuah kisah. Karena satu dan lain hal, kurma-kurma di Madinah itu busuk. Begitu dengar kabar itu, sahabat Nabi ini mengatakan, wah ini kesempatan. Ini kesempatan saya. Terus dia umumkan, "Hei, saudara-saudaraku sekalian, mana yang punya kurma busuk? Sini aku beli. Aku beli dengan harga kurma terbaik." Oh, pada senang tuh. Dibeli semua kurma busuk, habis uangnya Bu. Alhamdulillah, yes, habis uangku. Anda tahu kisah selanjutnya apa? Dibeli. Apa kisah selanjutnya? Buat obat. Ternyata nggak lama setelah itu di salah satu daerah ya di Jazirah itu ada semacam penyakit.
Ada penyakit, wabah yang ternyata vaksinnya, obatnya itu adalah datanglah utusan daerah ini ke Madinah mencari kurma busuk dan siap membayar dengan harga yang mahal. Coba, kaya lagi. Jadi Bu, sudahlah, ya lepas. Kalau mau berbagi itu nggak kemana-mana demi Allah. Bahkan saya sering sampaikan, coba yuk Bu, mau nggak? Nih, mumpung bentar lagi Ramadan, manfaatkan momentum Ramadan. Lepas sesuatu yang sangat kita cintai. Benar. Kalau sedekah biasa, saya yakin Anda udah biasa lah. Saya nggak ragu itu. Ini wajah soleha semua. Saya mah nggak ragu orang Indonesia itu kalau sedekah juara. Ya, kalau dibandingkan negara-negara lain, menurut datanya, orang Indonesia itu bangsa yang paling murah hati. Kalau untuk urusan sedekah bisa paling depan. Ada Palestina, ada apa, itu paling top lah. Kalau sedekah udah biasa. Tapi saya mau nantang Anda dan diri saya sendiri. Coba deh Bu, berapa umur kita sekarang? 30, 40, 50? Pernah nggak sih kita tuh ngasih di jalan Allah yang dekat gitu, ya Allah? Sampai Allah sampai nangis Bu, ya Allah. Itu nggak kebayang Bu. Ibaratnya hukum keseimbangan itu berdampak dalam hidup. Ya. Ini Bu ya, wala riya wala sum'ah. Saya cerita ini bukan untuk riya, Allah tahu hati saya. Saya lagi mau ngajar dan saya lagi mau ngajar. Saya suatu hari bilang sama istri, ada satu peluang gitu ya. Saya bilang, alhamdulillah saya punya istri yang satu frekuensi. Sayang, kamu keberatan gak kalau kita naik motor lagi? Motoran lagi, maksudnya apa? Mobil kita lepas. Tapi itu gak kemana-mana, balik lagi nanti. Bahkan dalam bentuk yang gak kita bayangkan. Coba nih Bu, nih. Ini kan beberapa hari sebelum Ramadan. Ramadan itu gaspol. Gas. Yang getar gitu, ukurannya tuh Bu. Kalau ada berat, itu tuh. Kalau ada lepas kandung, itu tuh. Bukan yang sisa. Bukan yang sisa. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah. Gak pakai insya Allah. Let's see what will happen. Kebahagiaan itu berlipat-lipat. Itu yang pertama. Yang baru satu nih. Apa tadi yang pertama? Material happiness. Coba. Ada berapa tadi? Level kebahagiaan? Tiga. Satu apa? Material happiness. Dua, social. Yang ketiga, spiritual. Ini baru yang satu nih. Yang satu itu adalah kuncinya ini, by experience dan invest in others. Oke ya. Yang kedua sekarang. Nah, ini juga perlu kita tahu kuncinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Social atau relation happiness, kebahagiaan dalam konteks hubungan. Jangan sampai kita juga miss di sini. Banyak orang yang ngejar segala hal tapi lewat yang ini. Ujungnya penyesalan. Sindromnya itu namanya ladder leaning against wrong wall syndrome. Coba diulang Bu. Ladder leaning against wrong wall syndrome. Apa itu? Namanya itu sindrom tangga yang bersandar pada dinding yang salah. Jadi kayak orang naik tangga nih Bu. Orang naik tangga mengejar puncak karir yang dia pikir itu puncak kebahagiaan, dia habiskan waktunya, dia korbankan banyak hal. Begitu sampai atas, dia baru sadar, lah, bukan ini yang saya cari. Karena tangganya bersandar pada dinding yang salah. Dan biasanya ketika sudah sampai atas, udah telat, udah kehilangan banyak hal. Nah ini yang seringkali dilupakan orang. Apa nih kuncinya, Coach? Apa kuncinya Ustadz? Supaya kita nggak kehilangan yang ini, bisa menemukan yang ini. Prinsip pertama Bu,
Make time. Coba dibaca yuk sama-sama. Make time. Sekali lagi apa? Apa artinya make time? Luangkan waktu. Ibu, kabar buruknya, hubungan yang baik, hubungan yang membahagiakan, itu nggak ada jalan pintas. Selalu butuh waktu. Jadi saya titip luangkan waktu untuk membangun kenangan-kenangan indah dengan orang-orang yang dicintai. Bunda, yang paling disesali manusia di ujung hidupnya, menurut para peneliti, itu bukan karena kurang uang. Ini orang nih bu, orang. Ini menurut riset ya. Orang tuh ketika udah mau meninggal, apa yang paling disesali? Ternyata bukan belum kesampaian punya rumah idaman, belum kesampaian punya mobil impian, bukan itu. Belum kesampaian apa, bukan. Kata para pakar, penyesalan terbesar manusia di ujung hidupnya itu dua. Yang pertama, kurang ibadah, jelas, kurang ibadah, kurang sedekah. Yang kedua, kurang meluangkan waktu dengan orang-orang yang dia cintai dan mencintainya. Ini Bu. Jangan sampai kita nyesel nanti. Ini kisah nyata Bu ya, saya punya kenalan, ada salah seorang kawan lah ya, walaupun gak dekat-dekat banget sih, pengusaha Bu. Dibilang duitnya banyak. Wah, luar biasa. Suatu hari Bu, kanker, kemudian dirawat kan di rumah sakit Darmais itu Jakarta Barat. Dirawat di rumah sakit Bunda, kamarnya bagus, mungkin apa presiden suite kali ya, VVIP, bagus udah kayak di hotel. Tapi seminggu 2 minggu ya, beberapa teman kami juga menjenguk ke sana. Ada pemandangan yang aneh Bu, tahu nggak? Nggak ada satupun anaknya, keluarganya datang. Dia itu sama asisten aja yang ngurus. Ketika kita lagi ngobrol-ngobrol tuh, dia ngomong begini, dia sendiri yang ngomong, Mas, ini salah saya. Salah gimana Pak? Dulu Mas, waktu saya muda, saya tuh sibuk Mas, gak pernah punya waktu buat anak, buat keluarga. Anak saya ada acara pentas seni di sekolah, orang tuanya mestinya hadir, saya lagi meeting Mas. Anak saya lagi ada bagi raport misalkan, saya lagi ketemu klien penting Mas. Anak saya ada lagi main bola, saya lagi keluar negeri Mas. Sekarang Mas, di saat saya udah tua, saya butuh mereka pun balas saya. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Karena Ibu, cinta itu dibangun dengan kenangan indah. Ya. Cinta itu dibangun dengan kenangan indah. Nggak ada cinta kalau nggak ada kenangan indah. Saya ada salah seorang alumni di Tebing Tinggi di Medan ya, di Sumatera Utara. Curhatnya begini, Ustaz, Coach, jujur katanya. Kenapa? Saya tuh nggak tahu kenapa ya. Saya tuh nggak ada kangennya sama orang tua. Jujur, saya nggak tahu kenapa. Saya tuh paling kalau pulang ke orang tua setahun sekali kalau lebaran, itu pun karena takut kualat, bukan karena kangen. Kenapa ya? Dalam hati saya, besar kemungkinan karena nggak ada kenangan indah. Jadi Bu, make time, luangkan waktu. Kalau saya Bu, dari dulu diajarin sama guru-guru saya, di dalam sebulan Ibu, insya Allah saya usahakan sekuat tenaga. Saya punya waktu, anak saya 3. Ada jalan family time namanya bareng-bareng, tapi ada yang one by one, namanya one-on-one bonding experience. Saya jalan sama anak pertama saya, biasanya nonton bola kalau anak pertama saya itu laki-laki. Kalau ada Persija main, kalau ada timnas main, itu kesempatan saya bonding sama anak saya.
Dan kalau lagi jalan sama anak, Bu, jangan banyak nasihat. Jadi pendengar yang baik. Yang bikin anak malas jalan sama kita, tau gak isinya apa? Nasihat. Muter autobiografi. Waktu zaman ibu dulu ya. Oh, malas, Bu. Jadi pendengar yang baik. Kecuali dia minta, menurut Abi gimana, baru saya masuk. Kalau dia bercerita dengerin, jangan buru-buru orang dengar kita ceramah. Nanti tanggal segini saya jalan sama anak kedua saya. Kalau anak kedua saya misalnya saya beli mainan, makan es krim. Gak usah ribet-ribet, Bu. Makan pecel lele pinggir jalan. Taruh dulu handphonenya, ngobrol gimana nak. Ya. Nanti ada waktunya anak-anak dititip sama orang sama neneknya, saya jalan sama istri saya. Loh, nih terutama pengantin-pengantin lama nih. Ayo, kapan terakhir kali Anda ngedate sama pasangan Anda? Oh, ya. Atau gak usah jauh-jauh ngedate deh. Jangan-jangan kapan terakhir kali Anda bilang I love you sama pasangan Anda? Jangan sampai kita bilang I love you karena saking jarangnya jadi aneh. Begitu WA I love you, apa balasannya? Kamu salah kirim. Saking lupanya. Atau yang paling parah balasnya apa? Mohon maaf, ngomong siapa ini? Bu, bahkan gini ya, kata para ulama, Bu. Saya mau nanya, Bu, begadang itu hukum dasarnya ya, begadang itu boleh apa enggak? Nggak boleh. Yang paling bagus itu kan habis isya tidur, ya nggak? Iya. Supaya mungkin bisa bangun malam, subuh nggak kesiangan, itu paling bagus. Kecuali memang ada keperluan, kan lagunya ada ya, begadang jangan begadang. Tapi kata para ulama ada satu begadang yang itu bahkan dibolehkan dan berpahala, tahu nggak? Begadangnya suami istri untuk saling berbincang-bincang. Serius saya. Ya. Bukan pakai handphone. Make time. Dan jangan ngomong sibuk. Kita akan selalu punya waktu kalau kita anggap itu penting. Betul, Bu? Contoh, Ibu pernah nggak punya waktu ke toilet? Ibu kenapa nggak ke toilet? Nggak ada waktu, Ustaz. Anda tuh coba ya perhatikan deh. Mungkin laki-laki biasanya, mungkin suami atau siapa anak-anak yang udah besar yang suka bola, Bu. Itu kalau ada pertandingan, Bu, apalagi pertandingan final, mainnya jam 2, jam 3 pagi, bangun nggak? Bangun tuh, Bu. Anda lihat. Tapi kalau nggak ada itu kadang-kadang sholat subuhnya kesiangan. Sesuatu itu, Bu, kalau kita anggap penting, kita akan punya waktu. Sibuk itu ilusi. Ya. Masalahnya penting apa enggak buat kita, itu aja. Orang kalau penting, Bu, nanti malam ada pertandingan nih, itu dicari cara tuh. Wah, gimana supaya saya bisa bangun ya? Nanti siang-siang bentar curi-curi waktu tidur supaya malam segar, beli kopi, beli ini, dicari cara. Jadi jangan bilang apa saya sibuk. Ya. Langsung direkam kayak gini. Buat saya tunjukin ke suami saya. Mulai dari kita. Ada satu kalimat dalam bahasa Inggris, saya senang banget kalimat ini, Bu. Ini indah banget. Apa? The greatest gift you can give someone is your time. Apa artinya? Hadiah terindah yang bisa kita berikan kepada seseorang itu adalah waktu kita. Kenapa? Because when you dedicate your time, you are offering a part of your life that you will never get back. Karena saat kita ngasih waktu, kita lagi ngasih sesuatu yang gak bisa balik lagi. Ya. Itu mahal banget. Jadi, luangkan waktu. Bisa. Apakah bisa? Bisa, kalau memang kita anggap itu penting. Kalau memang buat kita itu prioritas. Rasulullah itu kurang sibuk apa? Kepala negara, pemimpin militer, nabi, rasul. Tapi kita lihat banyak sekali riwayat yang menunjukkan Rasulullah punya waktu bercengkrama dengan istrinya, bercengkrama dengan anaknya. Ya.
Make time, Bunda, make time, luangkan waktu. Saya tuh Bu, terus terang kenangan yang paling saya ingat sama almarhum ayah saya itu ketika dulu diajak nonton bola. Kenapa saya sekarang ngajak nonton bola anak saya? Karena dulu saya punya kenangan indah sama almarhum ayah saya. Ayah saya meninggal waktu saya SMA. Tahu nggak momen yang paling saya ingat? Dulu waktu saya kecil, saya SD waktu itu. Saya tinggal di Tangerang dulu, kecil. Itu saya ngambek Bu, pengen nonton Persija. Ya, sampai nangis. Kenapa? Saya baru tahu belakangan karena mungkin waktu itu bapak saya lagi nggak punya uang. Sekedar buat ongkos beli tiket itu nggak ada uang. Tapi saya ngambek Bu. Entah gimana caranya, mungkin almarhum ayah saya mau usahakan, dicari cara, akhirnya saya berangkat. Berdua aja. Itu naik bis dari Tangerang ke Jakarta tuh ke Lebak Bulus itu ya, waktu itu masih Lebak Bulus stadionnya. Itu sampai nyari bis yang nggak AC supaya murah ongkosnya. Sampai Lebak Bulus Bu, nonton bola itu saya senang banget. Itu nggak, masih kebayang jelas dalam ingatan saya. Rasa senang. Begitu pulang kami makan soto Betawi berdua. Ya, sampai sekarang rasanya masih kebayang. Dan sekarang Bu, yang bikin saya kangen sama ayah saya itu kenangan-kenangan indah itu. Dan kenangan indah itulah yang membuat saya berucap Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangi dia ya Allah sebagaimana dia menyayangi kau waktu kecil. Jadi Bu, kalau kita pengen membangun cinta, bangun kenangan indah sama anak-anak, ya, sama orang-orang terdekat, make time, itu prinsip yang pertama. Kalau Anda pengen punya hubungan yang kuat dan bahagia. Yang kedua, ini juga penting nih. Yang kedua namanya matematika cinta. Nah, coba dibaca apa? Gini Bu. Nah, ini juga ilmu mahal nih Bu. Ini ilmu mahal. Ini lobet kayaknya. Jadi ada sebuah penelitian namanya John Gottman. Dia itu salah seorang profesor matematika. Dia profesor matematika Bu, tapi anehnya sekarang beliau menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh di dunia psikologi. Kenapa? Karena dia menemukan rumus matematika cinta. Kenapa? Jadi gini, dia itu Bu 2 kali gagal dalam pernikahan. Siapa si John Gottman ini? Nikah yang pertama cerai, nikah yang kedua cerai. Begitu dia nikah yang ketiga, dia berkomitmen, saya harus gagal lagi yang ketiga kali. Udah, sekarang saya mau mendedikasikan waktu hidup saya untuk apa? Untuk meneliti. Dia seorang profesor Bu, meneliti sebetulnya apa sih rumus, ya, boleh Mas, rumus untuk hubungan yang kuat dan bahagia. Rumus untuk hubungan yang kuat dan bahagia. Akhirnya Bu, dia teliti selama bertahun-tahun, ribuan pasang suami istri. Ya, ini konteksnya untuk suami istri, tapi nanti rumusnya bisa dipakai dalam hubungan apapun. Dia teliti Bu, dia punya laboratorium namanya Love Lab atau laboratorium cinta. Jadi jangan dipikir seperti lab kimia ya. Tapi dia punya semacam gini Bu, cottage, villa-villa di pinggir pantai yang itu dia jadikan labnya. Untuk apa? Untuk meneliti beberapa pasangan yang dia pengen tahu sebetulnya apa sih kunci bahagia dalam hidup, dalam hubungan. Bagaimana dia tawarkan, ayo siapa suami istri, pengantin lama maupun pengantin baru yang mau saya kasih hadiah menginap 3 hari 2 malam di cottage saya gratis. Cottage-nya indah Bu, pinggir pantai bagus. Banyak nggak yang mau? Banyak. Tapi dia kasih syarat, tapi saya mau izin saya merekam beberapa aktivitas Anda, bukan di kamar, bukan. Tentu saja bukan di kamar ya, tapi di ruang tamu. Dikasih tahu, nanti ada CCTV di sini. Saya mau izin merekam bagaimana Anda berinteraksi untuk kepentingan penelitian. Boleh? Kalau dia bersedia, boleh. Dia punya ribuan kaset video dan dia punya datanya. Ini nggak main-main nih. Dia punya datanya. Yang ini akhirnya bercerai, yang ini langgeng, yang ini bahagia, yang ini ribut terus. Itu jadi bahan penelitiannya.
Puluhan tahun Bu dia teliti. Sampai sekarang Bu, saking ahlinya si Profesor John Gottman ini, tahu nggak? Apa orangnya masih hidup di Amerika. Dia tuh kalau ketemu orang Bu, suami istri mau konsultasi begitu ya, itu nggak perlu banyak cerita. Dia cukup butuh waktu 5 menit, paling lama 2 jam, dan dia bisa langsung prediksi. Ini bukan dukun, bukan ya? Tapi berdasarkan penelitian dia, prediksinya apa? Misalnya begini, Pak, Bu, mohon maaf, sepertinya Anda akan bercerai pada tahun ke-8. Dan ketepatannya 93%. Hebat banget. Karena saking banyak pengalamannya. Atau misalkan Bu, menurut yang saya lihat, Anda akan bahagia sampai kakek nenek. Nah sekarang pertanyaan saya, ini intinya. Apa ukurannya? Apa yang dia lihat? Untuk memprediksi seberapa kuat dan bahagia hubungan pasangan. Ada yang tahu nggak? Komunikasi. Sampai dia menemukan rumus matematika cinta. Ya, komunikasi bukan? Hah? Kepercayaan bukan? Jadi Bu, dia menemukan rumusnya itu ternyata, pegang baik-baik, ini umum paham, 5:1. Coba angkat tangan kanannya 5. Tangan kirinya 1. 5:1. Coba diulang, apa? 5:1. Sekali lagi. 5:1. Maksudnya apa? Yang dia lihat itu perbandingan antara respon positif dan respon negatif. Perhatikan kalimat saya. Saya sebut apa tadi? Respon. Respon itu apa, Bu? Respon itu kan luas, betul ya? Respon itu bukan cuma kata-kata, bukan cuma komunikasi. Bahkan dari tatapan mata saja kita bisa ngasih respon, betul kan? Bu, saya bisa loh ngasih Anda respon negatif tanpa ngomong. Cukup dengan mata, bisa nggak? Bisa. Coba lihat ya, contoh, lihat mata saya. Itu detail. Dan dia menemukan Bu, pasangan hubungan yang langgeng, kuat, bahagia, harmonis. Ternyata kalau kita turunkan dalam teori matematika, puluhan tahun dia riset, itu 5:1. 5 respon positif berbanding 1 respon negatif. Penerapannya gimana Ustaz? Penerapannya Bu, tebus setiap kali 1 respon negatif Anda dengan minimal berapa? 5. Contoh ya Bu, contoh. Suatu hari Anda membentak anak Anda. Pernah? Sering. Contoh nih Bu, saya misalkan ngebentak anak saya. Buruan, lama banget sih kamu, Abi telat nih, gimana sih? Misal. Terus saya istighfar. Astagfirullah. Bu, saya catat itu sebagai 1 respon negatif. Kalau apa yang saya lakukan? Tebus. Yang 1 itu dengan berapa? 5. Bagaimana caranya? Mungkin minta maaf, mungkin peluk dia, apapun. Cium dia, mungkin nak kita beli sesuatu, puji dia. Ketika dia bikin satu karya, terus kita ya Allah bagus banget. Nah itu respon positif. Kalau dia ngomong kita dengerin, rasionya Bu, minimal itu 5:1. Nah sekarang pertanyaan saya, Bunda tahu nggak kenapa harus 5:1? Kenapa nggak 1:1 aja? Kenapa coba? Hah? Karena nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Menurut para pakar otak ibu-ibu, respon negatif itu melekat lebih lama, ya, dibandingkan respon positif. Kalau mereka punya analogi, respon negatif itu seperti velcro. Ibu tahu velcro nggak? Kayak sepatu yang zaman dulu tuh anak-anak yang krek tahu ya? Atau jaket juga ada ya? Itu namanya velcro. Kata para pakar otak, para neuroscientist, segala yang negatif itu melekat seperti velcro, sedangkan segala yang positif itu seperti teflon. Betul teflon? Anti lengket. Dia mudah lepas. Makanya harus 5. Contoh kayak gini deh. Nih saya punya air Bu segelas, sebotol, air putih ya. Kemudian saya teteskan setetes tinta warna biru. Jadi warna apa? Biru. Pertanyaan saya, untuk menjernihkan air ini lagi, cukup nggak dengan setetes air putih? Enggak. Butuh berapa?
Banyak. Jangan-jangan butuh 5 gelas. Jadi bunda, ini udah setelan kita begitu. Makanya kata Allah, kata Nabi dalam hadis, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tahbuha. Pegang ini. Anda suatu hari mungkin ngomong gak enak sama suami, istighfar, tebus minimal dengan 5. Termasuk sama bawahan kalau di kantor. Suatu hari kita sebagai atasan mungkin kita mau marah sama bawahan kita, boleh nggak? Boleh. Itu hak kita, apalagi dia nggak perform. Tapi setelah itu tunjukkan bahwa yang kita marahi itu perbuatannya, bukan orangnya. Habis Anda marah, Mas atau Mbak, kita nanti makan siang saya traktir ya. Anda akan dihormati sebagai leader. Matematika cinta bunda 5:1. Pegang ini dalam hubungan kita dengan pasangan, dengan anak, dengan teman, dengan tetangga. Makanya kata Nabi, tahaddu tahabbu, salinglah kalian berkirim hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Gitu ya. Karena ketika kita ngasih hadiah, kita lagi ngebangun tuh tabungan emosi positif, emotional bank account kalau kata siapa? Stephen Covey. Jadi gini bu, kita tuh sama orang itu punya rekening emosi yang itu perlu kita bikin positif terus. Saya tuh terus terang ya, dalam konteks hubungan bu, saya lebih senang dengan analogi rekening. Jadi tabungan emosi, kalau bahasa Covey itu emotional bank account. Karena kalau namanya emosi itu mungkin bisa minus, tapi selalu bisa kita tambah lagi, betul nggak? Saya tuh terus terang nggak sepakat dengan analogi begini. Ada pernah dengar nggak? Ini hati-hati loh, menurut saya ini menyesatkan. Ngasih analogi hubungan itu seperti gelas. Pernah nggak mendengar begitu? Anda tahu gelas ini? Coba pecahkan. Pecah kan? Bisakah Anda menyatukan lagi? Tidak bisa. Seperti itulah perasaan. Ini dari mana itu? Iya. Tidak begitu. Itu menyesatkan loh. Atau ada analogi kertas. Tahu kertas bu? Kertas terus dipecah-pecah. Bisa Anda kembalikan ke semula? Begitu kembali dia tidak seperti semula. Begitu pula perasaanku. Kan itu dari mana bu? Itu bahaya loh bu. Itu analogi menyesatkan. Saya lebih cocok bu, kalau pakai analogi dalam konteks emosional, itu analoginya bank account. Analoginya itu tabungan emosi. Oke, mungkin satu masa kita berbuat salah, berat, dan itu jadi minus. Tapi itu selalu bisa kita tambah. Tebus. Bisa loh. Itu dalam ilmu psikologi. Ya, jadi kita nggak kehilangan harapan. Make and keep promises. Bagaimana cara menebus salah kita? Kasih respon positif. Tunjukkan perubahan diri kita. Itu lama-lama pulih. Jadi kunci penting kalau kita ingin merasakan kebahagiaan dalam hubungan itu, bunda sekalian, adalah matematika cinta 5:1. Bagus? Bagus ya. Itu yang kedua. Yang pertama apa tadi? Make time. Apa itu make time? Meluangkan waktu. Bu, nggak ada cara lain. Anda pengen menemukan kebahagiaan dalam konteks hubungan, tapi Anda nggak pernah betul-betul meluangkan waktu yang berkualitas, itu nggak bisa. Terutama dengan orang-orang terdekat. Dan kedua, perhatikan rumus matematika cinta. Oke ya? Nah terakhir, Ibu, dalam bahasan kita pagi ini, kita kembali lagi ke 3 level kebahagiaan. Masih ingat? Apa level pertama tadi? Material happiness. Apa kuncinya untuk bisa menemukan material happiness? By experience. Beli pengalaman. Dan yang kedua, Sharing to invest in others. Giving, sharing, banyak berbagi, membelanjakan kebutuhan orang. Itu kunci penting dalam kebahagiaan materi. Yang kedua, level kedua apa? Social atau relationship happiness. Kalau kita ingin menemukan kebahagiaan dalam hubungan, Bu, apa aja kuncinya? Make time. Yang pertama, make time. Apa itu make time? Luangkan waktu. Ya, coba luangkan waktu. Coba handphonenya taruh aja bentar. Ya, taruh bentar, ngobrol sama orang-orang dekat. Mulai dari situ dulu. Ngobrol sama anak dengan sepenuh perhatian. Rasulullah itu, Bu, kenapa orang tuh banyak jatuh cinta sama Rasulullah? Karena Rasulullah itu kalau ada orang ngomong, dia itu simak dengan sepenuh perhatian, betul ya? Bahkan Rasul itu kalau diajak orang ngomong, Bu, kalau dipanggil sama orang, itu yang nengok bukan cuma kepalanya, tapi apa? Sama badan-badannya.
Itu keindahan akhlaknya Nabi. Makanya siapapun yang habis ketemu Rasulullah itu pulang pasti kesemsem. Dia merasa orang yang paling dihargai. Ya. Minimal kita mulai dulu nih sama anak, sama pasangan. Gak usah nunggu mereka menghargai kita mulai aja dulu menghargai. Ya. Mulai dari diri, ibda binafsik. Luangkan waktu, jalin kenangan indah. Hidup kita gak lama bunda. Jangan sampai kita kehilangan waktu yang begitu mahal ini untuk kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Dan yang kedua, pegang rumus matematika cinta. Berapa rumusnya masih ingat? 5/1. Pokoknya setiap kali Anda melakukan kesalahan, Anda sadari itu, suatu hari Anda ngomong gak enak sama orang lain. Astagfirullah. Iya ya. Ya. Yang satu ini pasti ada, nggak mungkin nol. Kita manusia. Pasti satu ini ada. Tapi bagaimana satu ini kita tebus dengan 5? Ngasih hadiah, ngasih penghargaan, ngasih pujian. Ya. Kalau kita jaga, insya Allah ini secara syariat akan menguatkan hubungan kita dalam konteks apapun. Dan terakhir Bu, materi saya yang ketiga, apa yang ketiga? Spiritual happiness. Kebahagiaan spiritual. Ini paling puncaknya benda. Ini paling puncaknya. Ini kalau dibahas panjang lagi ya. Sebagaimana saya sampaikan tadi, ini materi sebetulnya kalau mau lengkap saya butuh 4 jam. Tapi ini saya percepat. Minimal Anda dapat inti-intinya. Yang menghalangi kita Bu dari kebahagiaan spiritual itu ada 3. Nih. Ego. Layer paling atas itu keinginan. Nomor 2 itu ego. Nomor 3 itu cinta. Keinginan yang tidak pada tempatnya, ego yang tidak pada tempatnya, dan cinta yang tidak pada tempatnya. Itu layer-layer hijab kebahagiaan spiritual. Kita sibuk dengan apa-apa yang belum ada, keinginan ya, tapi kita lupa dengan apa-apa yang sudah ada. Itu layer paling luar. Makanya untuk bisa mengikis layer pertama ini, itu dengan syukur. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah atas begitu banyak anugerah karunia yang telah Kau berikan dalam hidup hamba. Ada lagi ego. Ego itu perasaan apa? Merasa. Kita lupa bahwa semuanya titipan dari Allah. Kita nggak pernah memiliki apapun. Tapi Bu, seandainya saya nggak punya waktu untuk menjelaskan semua ini, layer yang paling penting untuk kita bahas itu adalah layer yang cinta. Karena kalau ini beres, yang lain beres. Kalau ini salah, menderita kita cukup dalam. Sampai ada ayat dalam Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu itu cintanya terhadap mal itu kelewat batas, dan itu bikin kita menderita dalam hidup. Bu, bagaimana kita bisa berlatih betul-betul menempatkan cinta kita kepada Allah? Ini susah dijelasin memang Bu, karena cinta itu persoalan rasa. Sekarang gini deh, saya mau nanya dulu. Ibu pernah jatuh cinta? Apa ciri-ciri orang yang sedang merasakan jatuh cinta? Oke, coba saya sengaja nih meminta Anda mengakses psychological experience. Saya nggak tahu masih kerasa nggak ya? Harusnya masih kerasa dong sampai sekarang ya. Bu, apa ciri-ciri orang sedang merasakan cinta? Kira-kira. Coba diingat-ingat lagi. Senang, pengen deket terus, apa lagi? Orang lain lihat menderita, tapi yang menjalani senang. Deg-degan, itu tandanya hidup ya Bu ya. Saya terus terang saya agak susah menjelaskannya dalam waktu yang singkat ya. Tapi gini deh Bu, saya punya analogi ya. Mudah-mudahan analogi ini bisa merangkum semuanya untuk membuat kita paham mengapa cinta itu menjadi inti dari kebahagiaan spiritual. Analoginya begini. Ada suami istri.
Mereka saling mencintai, laki-laki dan perempuan. Tapi mereka ini punya latar belakang yang berbeda. Maksudnya gimana? Si laki-lakinya itu, Bu, dari keluarga yang pas-pasan, ya, secara harta, secara materi dia nggak punya, jadi bisa dikatakan miskin lah. Sedangkan si perempuannya berasal dari keluarga yang berada, yang punya banyak hal. Tapi mereka saling mencintai dan mereka dapat restu. Mereka menikah dan mereka memilih untuk hidup mandiri mulai dari nol. Sepakat semuanya. Alhamdulillah, Bu, setahun 2 tahun waktu berjalan, mereka bahagia dalam pernikahannya. Sampai suatu hari si suaminya ini heran dan dia bertanya kepada sang istri. Ini kisah imajiner ya, Bu. Tolong tangkap analogi yang saya sampaikan. Apa kata suaminya? Ngomong sama istrinya, sayang, Dek, aku boleh nanya nggak? Nanya apa, Mas? Enggak, terus terang aku tuh heran aja sama kamu. Heran kenapa, Mas? Dulu kamu semua serba enak, apapun ada. Kamar kamu ber-AC, spring bednya paling nyaman, paling empuk. Sekarang kamu nikah sama aku, kita mulai dari bawah. Kita tinggal di rumah kontrakan kayak begini, kasur tipis, mungkin cuma pakai kipas angin. Kamu heran, aku heran aja kok kamu mau bersama aku. Dulu kamu makan enak terus, setiap hari menunya ganti, ya. Terus sekarang kamu sama aku makannya apa? Tempe lagi. Makanya katanya ada yang bilang hati-hati, tempe itu bisa bikin darah tinggi ya, Bu. Kenapa nih ya? Hari pertama tempe, hari kedua, hari ketiga tempe lagi. Dulu kamu kemana-mana ada supir yang siap antar jemput pakai mobil. Sekarang kamu bersama aku, kita sepakat mulai dari bawah. Paling maksimal aku bisa ngantar kamu pakai motor. Kadang kita kehujanan, kadang kita kepanasan. Kalau aku nggak bisa ngantar kamu, kamu terpaksa harus naik angkutan umum. Enggak, sayang, aku tuh herannya sama kamu. Kenapa kok kamu mau bersama aku? Itu tanya dari sang suami. Kira-kira apa jawaban istri? Dalam kisah imajiner ini, ya, saya ngebayangin mungkin sang istrinya berkaca-kaca matanya terus dia ngomong, Mas, emangnya kamu pikir karena itu? Enggak, Mas, buat aku nggak peduli, Mas. Mau susah, mau senang, mau hujan, mau badai, orang deketin, orang jauhin, kadang punya uang, kadang nggak punya uang. Asal satu aja, Mas. Apa? Asal kamu selalu bersamaku. Because I love you. Bu, saya mau izin nih. Saya belum menemukan analogi yang lain. Tapi ini analogi yang paling dekat dengan kondisi hati para kekasihnya Allah. Coba kita lihat. Saya bilang tadi ya, para nabi itu kalau kita lihat ya Bapak Ibu, hidupnya kok kayaknya susah ya. Kayaknya kita lihat ya begitu. Rasulullah deh, ya, Nabi Ayub sakit puluhan tahun. Nabi Musa habis waktunya ngurusin Bani Israel, ngadepin Fir'aun yang dablek luar biasa. Nabi Yunus demi berdakwah sampai ditelan sama ikan paus. Nabi Ibrahim sampai dibakar. Siapa lagi? Ada sebut Nabi Zakaria sampai umurnya tua gitu menanti seorang anak. Nabi Nuh dikucilkan sama umatnya. Rasulullah Muhammad kita semua tahu kisahnya gimana. Bahkan dalam puncak kesedihannya, Bu,
Rasulullah itu ada tahun kesedihan, di puncak kesedihannya, ditinggal sama istrinya Ibunda Khadijah, pedih. Rasul juga manusia, ya, luka. Istrinya meninggal, Rasul sedih. Pamannya meninggal, Rasulullah sedih. Dalam keadaan belum beriman. Udah gitu, nggak lama setelah itu berdakwah ke Taif, dilempari batu, berdarah-darah, dihina oleh manusia, sakit tuh. Tapi lihat doanya Nabi. Apa doanya Nabi? Itu kurang lebih, Bu, persis sama kayak seorang istri yang tadi saya kasih analogi. Dia katakan kepada Allah, "Fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah hatta tarda." Ya Allah, mangga ya Allah, apapun yang kau tetapkan dalam hidupku, kehilangan atau mendapatkan, dipuji orang atau dicaci orang, punya uang kadang gak punya uang, disambut atau disambit, dijunjung atau dibanting, asal satu aja ya Allah, asal Engkau selalu bersamaku ya Allah, asal Engkau ridho padaku, asal Engkau cinta padaku, aku gak apa-apa, aku gak apa-apa ya Allah. Ya. Atas perlakuan orang padaku, ambil semua yang hendak Engkau ambil ya Allah. Tinggalkan apa yang hendak Engkau tinggalkan ya Allah. Kalau itu memang qadha-Mu, hamba ridho ya Allah. Asal dengan itu Engkau ridho padaku, asal dengan itu Engkau ampuni salah-salahku. Bu, ini panjang penjelasannya, tapi kalau Anda nanya sama saya, Ustaz, intinya apa? Intinya tuh ini ya. Orang tuh akan menjadi apa ya, dia punya psychological independence. Dia udah gak pusing orang mau bersikap apa, orang mau ngomong apa, apapun nasib hidupnya. Ini Bu, punten ya, kayak orang ruku. Ibu tahu ruku? Ruku begini, gimana ruku? Ini ruku di posisi kepasrahan. Itu kayak kita menyerahkan leher kita kepada Allah. Ya Rob, ini leherku. Kayak kambing itu Bu, mau dikerek kemanapun hamba ikut, asal bersamamu ya Allah. Dulu Sayyidina Ali itu pernah diprediksi sama Rasulullah, wahai Ali, di sebelum Rasulullah wafat ya, nanti di zamanmu engkau akan diuji dengan ujian yang luar biasa dahsyat, kata Rasulullah. Kita semua tahu ya, semua khulafaur rasyid itu ujiannya dahsyat. Cuma Abu Bakar aja yang wafat ya seperti Nabi. Umar itu wafatnya dibunuh, Utsman bin Affan wafatnya dibunuh, Sayyidina Ali wafatnya dibunuh. Jauh sebelum itu terjadi, Rasul sudah nitip Sayyidina Ali, nanti di masamu ada ujian yang begitu dahsyat. Anda tahu nggak Bu? Pertanyaan Sayyidina Ali cuma satu. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, saat ujian itu datang, apakah Allah bersamaku? Apakah aku bersama Allah? Kata Rasulullah, iya. Apa jawaban Sayyidina Ali? Marhaba. Marhaba itu apa? Selamat datang ujian. Selamat datang masalah. Asal Allah bersamaku, aku gak apa-apa. Bebas. Apapun itu ya Rob. Panas, hujan, sehat, sakit, disenengin orang, dibenci orang, dipuji-puji orang, diludahi orang, punya uang, gak punya uang, enggak ya Allah, asal satu aja, asal Engkau bersamaku.
ridho padaku ya Allah. Kata guru saya, Son, kalau kamu punya mental kayak begini, kamu akan jadi manusia segala musim. Kebahagiaanmu itu ajib, gak mudah goyah, gak mudah goncang. Kalau Allah bersama kau, aku baik-baik saja. Ya, karena namanya pergilanan itu kita pasti ngalami. Watil kal ayamun mudawiluha bainan nas. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang sehat, kadang sakit. Itu pasti ngalamin kita. Gak mungkin bu kita di atas terus. Ada masanya kita jatuh terperosok ke bawah. Gak mungkin orang deketin kita terus. Oh sekarang kita lagi dideketin nih, lagi banyak nih followersnya, orang lagi seneng nih. Ada masanya 1, 2 mungkin atas izin Allah terjadi sesuatu, jatuh nama kita, orang berbalik menghujat kita. Mungkin kejadian itu. Kalau kita sadar ini semua titipan, ya gak apa-apa. Ada masanya kita punya, ada masanya kita hilang, ya sudah. Satu aja ya Allah. Kalau dengan kau cinta padaku, kau ridho padaku, kau maafin salah-salahku, kau rahmati aku ya Rabb, aku gak apa-apa. Bu, kan sering saya tanya ya, Allah punya sifat maha pengasih, maha penyayang. Ini saya ulang lagi pertanyaannya nih. Kira-kira kalau saya tanya, pilih mana? Dikasih apa disayang? Saya. Jawab yang tegas. Saya. Benar nih, yakin? Iya, pintar. Kenapa kira-kira? Karena kalau disayang apapun bagus. Perhatikan kalimat saya. Karena kalau dikasih belum tentu sayang. Makanya sifat Allah Ar-Rahman yang maha pengasih itu berlaku untuk semua. Mau kafir, mau munafik, mau bejat, dikasih semua. Itu sifat Allah Ar-Rahman, berlaku semua. Dikasih itu belum tentu disayang. Ibu-ibu pernah kasih uang sama tukang parkir? Ibu sayang sama tukang parkir? Ini logis saudara. Makanya mudah-mudahan kita tuh bukan cuma dikasih, tapi disayang sama Allah. Kenapa? Karena kalau dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, Sudah pernah. bukan gitu kalimatnya. Paksa namanya ya. Udah sering saya sampaikan. Kalau dikasih itu belum tentu disayang, tapi kalau disayang biasanya dikasih. Kalau disayang biasanya dikasih. Kalaupun nggak dikasih pasti karena sayang. Itu aja. Ibu-ibu pernah tidak nggak ngasih anak justru karena sayang? Sering. Nah itu logika sederhana. Jadi ya Allah, asal kau sayang aku gak apa-apa. Ada bu doanya tuh. Kalau yang pendek, ya Arhamar Rahimi irhamna. Ya Arhamar Rahimi irham. Sayangi hamba ya Allah. Dan saya tunggu kalau misalkan gak ada waktu ya. Nih ibu, banyak banget nih yang pengen diminta. Sampai bingung mau minta apa. Kalau seandainya ibu bingung, udah bu, satu, sayangi hamba ya Allah. Ya Arhamar Rahim irhamna. Karena dalam sayangnya Allah itu ada ampunan. Kalau Allah sayang, bu beres semuanya. Dan orang yang sampai pada berlatih untuk sampai di fase itu, kebahagiaannya itu ajib. Badai monggo, dijauhin orang, dihina orang, kehilangan semuanya. Nabi Ayub itu bu, awalnya kaya, berpengaruh, ya, tiba-tiba habis semuanya. Doanya Robbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahim. Justru bu, saat kita gak punya rasa takut kehilangan itu, kita akan punya psychological independence. Terima kasih Bunda, mudah-mudahan 3 hal ini ada manfaatnya. Ya, boleh di-recap ya? Ada berapa level kebahagiaan? Ada 3. Level pertama apa? Material happiness. Material happiness. Kuncinya apa? Kuncinya baik. Beli pengalaman dan Act in others. Share with others. Act in others, apa sharing and tadi? giving. Giving, sharing. Level kedua apa? Social and Social happiness. Kuncinya apa? Make time
Matematika. dan matematika cinta. Oke? Dan puncaknya Bu, spiritual happiness. Kalau ada satu kunci untuk bisa menemukan kebahagiaan spiritual itu adalah berharap disayang sama Allah, pengen dicintai sama Allah. Makanya ada doanya, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbu wa tuballighuni ila hubbik. Mudah-mudahan Bunda ada sesuatu yang bisa dibawa dari pertemuan kita pagi ini. Dan ini mau puasa ya, insya Allah hari Sabtu kita mulai, Jumat malam kita sudah tarawih. Bu, mohon izin, alhamdulillah di negeri kita itu punya kebiasaan maaf-maafan tuh lebaran ya. Itu bagus, teruskan. Tapi sebetulnya kalau kita mau ngomong afdoli ya, justru yang paling afdol itu kapan Bu? Sebelum puasa. Jadi manfaatin sebelum puasa, ini jadikan sarana silaturahim untuk saling minta maaf, saling ridho. Semoga ya Bu, Allah izinkan umur kita sampai bisa menikmati zaman Ramadan dengan sangat indah. Terima kasih. Langsung tutup doa aja atau gimana? Langsung aja ya. Yuk angkat tangannya. Ibu istighfar 3 kali dari hati. Astagfirullah. 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 Salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha mendengar sepelan apapun doa kami. Duhai Allah yang menjanjikan majelis ilmu menjadi saat mustajabnya doa. Ya Allah, karuniakan kepada kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, lembutkan hati kami. Ya Allah, ya Rabb, tunjuki jalan-jalan atas segala urusan kami. Jadikanlah ya Allah setiap majelis ilmu yang kami hadiri itu sebagai wasilah Kau melembutkan hati kami. Mungkin selama ini hati kami sudah mengeras ya Allah karena dosa yang kami lakukan. Tidak lagi merasakan getaran ketika namamu disebut, susah merasakan ketenangan. Maka ya Allah, lembutkan hati kami ya Latif. Karuniakan kepada kami hikmah dan hidayah. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Duhai Allah, jika ada di antara kami yang sedang sempit, lapangkan. Jika ada di antara kami yang sedang sulit, mudahkan ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang berat, apapun judul persoalannya ya Rabb, ringankan, kuatkan pundaknya. Ya Allah, jadikanlah apapun yang Kau tetapkan dalam hidup kami menjadi sebab Kau curahkan cinta-Mu. Ya Allah, hamba ridho dengan apapun yang Kau tetapkan ya Allah. Hamba ridho ya Allah, asal dengan ini Kau pun ridho padaku ya Allah. Ya Allah, hamba ridho. Ya Allah, hamba ikhlas. Engkau maha adil, gak mungkin zalim. Engkau maha benar, gak mungkin keliru. Engkau maha bijaksana, gak mungkin sembarangan. Ibu-ibu sekalian, saya berikan kesempatan, silakan berdoa masing-masing. Apapun yang sekarang terlintas di pikiran. Lagi punya hajat apa, lagi punya masalah apa, yuk minta sekarang. Saya aminkan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Apapun yang sekarang keingat Bu, yuk minta sama Allah. Majelis ilmu saat mustajabnya doa. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
Ya Allah, undang kami semua yang ada di sini lagi dan lagi untuk bisa sujud langsung di depan Ka'bah-Mu, untuk bisa duduk bersimpuh di masjid Nabi-Mu dan merasakan wukuf di Arafah-Mu. Ya Allah, tuntun setiap langkah kami. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut. Ya Allah, berikan kami kesempatan taubat sebelum Kau panggil kami. Ya Allah, jadikan pasangan kami, anak-anak kami, keturunan kami salehah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Untuk orang tua kami, ya Allah, baik yang masih ada maupun yang telah Kau panggil, muliakan mereka, ya Allah. Bahagiakan mereka dengan cara-cara-Mu, ya Allah. Ya Allah, hamba ridho atas apapun yang menimpa hidup hamba. Hamba ridho atas apapun yang Kau tetapkan. Semoga dengan ini Kau juga ridho kepada hamba. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Kami semua pendosa, ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni, ya Rabb, maafi umur kami yang terlalu banyak kami sia-siakan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Jadikanlah, ya Allah, di sisa umur kami Kau tetapkan hati kami di jalan kebaikan dan ketaatan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin menjelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah tuntun kita dan kita bisa reuni akbar di surga Nakhla. Boleh silakan salaman dengan kanan kirinya, saling minta maaf, saling berterima kasih. Sambil saya tutup, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.